Halo, di video kali ini kita akan coba belajar menggambar pohon dengan watercolor. Halo, selamat datang di Kerat Academy Open Course. Sebelum kita mulai, jika kalian ingin menonton video untuk mengikuti prakteknya, kalian bisa siapkan terlebih dahulu alatnya ya. Oke, pasti sebagian dari kita pernah yang namanya mencoba menggambar pohon seperti ini. Bentuknya itu sangat basic, saking basicnya terlihat sama seperti awan. Nah, nggak ada yang salah sih, tapi di sini kenapa kita pelajari sebuah pohon, kita coba buat untuk menampilkan detail pohonnya secara lebih realis lagi. Nah, penerapannya seperti apa? Di sini kita bisa terapkan 3 step. 3 stepnya itu bisa dimulai dari form, lalu ke volume, lalu ke tekstur. Yang perlu kita coba, pertama kalau dari formnya itu bentuk basic dari si pohonnya. Kita bisa gunakan bentuk-bentuk sederhana, bisa bidang geometri, ataupun abstrak atau non-geometris nih. Nah, di sini aku coba bentuknya sama. Jadi dari form seperti ini, kita membuat ada bentuk sederhana untuk batangnya dengan persegi panjang, dan kita lanjut dengan bentuk dua buah oval untuk bagian dedaunannya. Nah, lalu kita coba terapkan ada volumenya. Volumenya itu akan menambah bentuk kesan 3 dimensi pada bagian pohon. Bisa beri ada arsiran sedikit pada bagian volumenya. Nah, sama pada bagian batang pohonnya juga kita bisa buat volumenya. Lalu kalau sudah seperti ini baru kita terapkan si tekstur. Nah, untuk penerapan tekstur kita bisa coba memberikan bentuknya jadi lebih ke abstrak pattern. Abstrak pattern atau hard tekstur seperti ini dapat memberi kesan lebih detail lagi pada bentuk daunnya. Kalau kalian perhatikan daun itu sangat kecil-kecil, apalagi kalau kita lihat dari jauh. Nah, kalau kita buatnya bener-bener detail seperti daun, itu cukup sulit ya, apalagi kalau kita gambarnya kecil. Nah, di sini kita bisa menggunakannya abstrak pattern aja. Jadi kita buatnya melengkung-melengkung, ada tambahan garis-garis. Nah, ini abstrak pattern. Nah, lalu kita terapkan di bagian pohon kita yang kita gambar. Nah, kalau ada bagian daunnya dua bertumpuk seperti ini, berarti batang pohonnya itu akan semakin tinggi ke atas, karena pada dasarnya daun pohon itu akan muncul dari ranting, jadi dari bagian batang yang paling kecil, bukan dari batang yang besar. Jadi kita bisa tambahkan ada bentuk ranting, dan juga kita tambahin lagi ada abstrak pattern untuk bagian dedaunannya. Lalu kita buat juga untuk bagian batang pohonnya dengan penerapan tekstur di batang pohonnya. Ini contoh untuk gambar pohon yang kita coba pertama. Lalu kalau sudah, kalian bisa menerapkannya dengan drawing pen. Sebelum nanti kita akan coba untuk membuat sebuah karya besar dengan menggunakan watercolor. Penerapan juga sama, pastikan garisnya itu jangan terlalu kaku. Kalian bisa buat garisnya itu lebih abstrak dan lebih luas lagi tarikannya. Kita tambahkan di bagian dedaunannya juga. Nah, biasanya ada dedaunan yang agak suka jatuh-jatuh, kita bisa nambahin di bagian luarnya nih. Jadi detail-detail kecil aja bisa memberikan tekstur pohonnya semakin terlihat realis lagi, analitikal lagi. Analitikal itu sesuatu yang bisa dipercaya oleh kita yang melihat, karena gambar itu merupakan sebuah visual. Berarti visual rasanya itu kita berikan secara visual juga. Ini contoh pertama untuk bagian pohon kita. Nah, bentuk pohon itu nggak ada yang sejatinya sama, karena mereka bukan dibuat oleh manusia. Mereka itu buatan alam. Jadi, ada beberapa banyak pohon yang bisa kita coba. Mungkin ini udah cukup sering kita lihat, seperti pohon beringin. Nah, di sini kita bisa juga coba untuk membuat palm tree, atau pohon pisang, dan apa lagi ya. Ada banyak pohon yang bisa kita coba. Kita akan coba bentuk pohon yang berbeda dengan penerapan form lagi, lalu aku tambahkan bagian bentuk pohonnya itu memanjang ke atas, jadi bentuknya seperti oval. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kita bisa terapkan ada volumenya. Di bentuk dasarnya di mana nih? Kita kasih ada source light-nya juga. Kita samakan semua source light itu dari arah atas ya. Dan kalau sudah, kita baru bentuk teksturnya.
Nah, biasanya tekstur juga bisa dibentuk sesuai sama bentuk daunnya. Kalau misalnya kita buat untuk daun-daun bambu, kan dia panjang memanjang ke atas. Atau untuk daun-daun pepaya, daun singkong, dia juga beda nih. Nah, untuk penerapan seperti ini, latihan kita bisa kamu gunakan bukan hanya untuk pohon, tapi untuk tanaman hias juga bisa. Kita coba satu lagi. Satu laginya kita akan coba buat pohon yang cukup melebar. Lalu aku mau buat dia bentuk pohonnya itu oval ke samping. Nah, sama berarti setelah ini kita coba buat volumenya terlebih dahulu. Volumenya adanya di bagian bawah. Nah, berarti otomatis bagian batangnya itu bukan sampai sini, tapi lebih ke atas. Kita buat ada banyak ranting-ranting kecil di bagian atasnya. Kalau sudah, kita bisa beri teksturnya. Teksturnya nih. Nah, kalau kita mencoba membuat pohonnya dengan drawing atau dengan pensil dan pulpen atau drawing pen, kita bisa berikan value gelap terangnya itu sesuai arah datang cahayanya. Jadi kalian bisa nerapinnya dengan penambahan lebih banyak nih. Jadi bisa circular, atau buat di bagian bayangan itu lebih scrambling, atau bisa kita buatnya lebih ke hatching untuk penambahan bayangannya. Sedangkan kalau nanti kita membuatnya dengan watercolor, karena media nanti kita akan gunakan watercolor, berarti seluruh bentuknya, seluruh shadownya itu juga akan kita langsung bantu dengan warna. Inilah contoh dari abstract pattern. Berarti kalau misalnya untuk tanaman seperti apa Kak? Untuk tanaman atau untuk rumput sama. Berarti kita bisa coba buatnya dari bagian bawahnya dulu, lalu kita bisa buatnya bentuknya benar-benar bertekstur abstrak seperti ini. Ada yang di belakang, ada yang di depan. Pastikan penumpukannya, komposisinya juga tepat. Jadi kita berikan rasanya itu udah bukan flat lagi. Kalau sudah kalian pahami, kalian bisa coba juga untuk diterapkan sendiri di rumah. Dan sekarang kita akan coba masuk ke bagian penggambaran watercolornya. Nah, otomatis kalian boleh siapkan terlebih dahulu watercolor papernya ya. Nah, di sini untuk karya yang kita akan buat, kita coba cari referensi dengan menggunakan foto. Dimana kalau kalian membuat sebuah gambar, kita bisa pelajarinya dengan melihat sesuatu dulu. Nah, nanti dari lihat kita amati lalu kita coba. Jadi bukan ditiru tapi dicoba. Entah itu style ataupun bentuknya. Nah, di sini aku punya salah satu contoh gambar yang bisa kita coba. Di sini aku coba akan menampilkan salah satu referensi yang akan kita coba. Nah, kalau kalian perhatikan, kita observasi terlebih dahulu. Pohonnya itu seperti apa? Bentuk pohonnya dia itu abstrak ya, dia bentuknya lebih natural banget, jadi dan bagian daunnya itu melebar, jadi rindang sekali di pohonnya. Lalu batang pohonnya kalau kita cari tahu juga dia ada 2 batang nih, jadi terbuka gitu. Nah, di sini kita usahakan karya kita itu disesuaikan sama kertasnya. Kita komposisikan jadi lebih baik lagi. Nanti setelah jadi untuk bentuk pohonnya, kalian bisa menambahkan garis-garis imajinatif. Kalian bisa menambahkan garis-garis imajinatif untuk bagian sisinya nih, atau elemen pendukung yang ada di luar pohonnya. Nah, berarti di sini kita bisa terapkan ada 2 buah garis. Kita buat mulai dari formnya terlebih dahulu. Lalu kalau kalian lihat, berarti semakin ke atas kan semakin tipis. Pastikan untuk pembuatan sketchnya atau formnya kita buatnya dengan garis tipis aja ya, karena nanti kita akan terapkan dengan watercolor. Lalu kalau sudah di sini kita udah kasih ujung bagian pohonnya, kita bisa buat untuk bagian bentuk dedaunannya. Dia terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang di bagian atas, bagian kanan, bagian kiri, bagian bawah, dan samping kanannya, serta di depannya nih. Nah, ini dinamakan form, menggunakan bentuk sederhananya terlebih dahulu. Lalu kalau sudah, kita akan coba buat volumenya. Nah, volumenya ini yang ada di bagian dalamnya nih.
Jadi otomatis bagian daun pohonnya itu bukan dimulai dari bagian daunnya itu bukan dimulai dari batang besar, tapi dari ranting-ranting yang paling kecil. Nah, kita bisa tambahin sedikit ranting. Dan kita buat volume di bagian bawahnya. Untuk membedakannya, kita bisa coba menggunakan arsirannya terlebih dahulu aja ya. Yang dimana nanti akan kita hapus semua nih, setelah kita beri drawing pen. Nah, bentuknya jangan oval, kita bisa buatnya lebih berliuk-liuk. Kalau sudah, kita bisa coba gunakan drawing pen, dimana aku coba menggunakan drawing pennya dengan drawing pen yang sangat kecil. Aku menggunakan 0,5 dan 0,05 dan juga 0,4. Nah, berarti 0,05 ini untuk bagian detailnya aja. Sini kita buat bagian teksturnya. Sekarang kita berikan teksturnya. Rasa pada gambar kita. Rasa yang kita tampilkan secara visual. Nah, dengan penerapan penggunaan referensi itu kalian bisa menambah visual library di wawasan pada pengetahuan kalian secara visual. Nah, kalau sudah, di sini kita coba berikan ada beberapa elemen pendukung di sekitar si pohon yang kita buat nih. Karena dia seperti sedang berada di savana atau padang rumput, bisa berikan ada arsiran rerumputan. Ada arsiran rumputan dengan batang-batang. Ada bebatuan. Atau kalau kalian mau menambahkan orang sekalipun itu juga bisa. Nah, kalau sudah, kita akan coba hapus bersih dulu seluruh sketsnya. Nah, dan kalian bisa tambahkan detailnya lagi untuk bagian background ataupun foregroundnya. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita bisa coba untuk penerapan watercolornya nih. Nah, untuk watercolor, yang perlu kalian siapkan itu bukan hanya watercolor dan juga brush, kita juga siapkan air dan juga tisu ya. Di sini, untuk penerapan watercolor, kita bisa coba menggunakan ada dua teknik. Bisa pakai wet on dry ataupun wet on wet. Nah, yang kita gunakan itu wet on dry, jadi pastikan kertasnya itu kering aja. Dan kita coba untuk menerapkan base colornya terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian menerapkan warna, yang perlu kalian ketahui satu lagi adalah source light atau arah datang cahayanya. Kalau kita lihat, ada bagian shadow atau bagian gelapnya itu di sebelah sisi kanan. Kalau di atas atau di bagian batang pohon dalamnya itu udah otomatis gelap karena dia tertutup oleh rimbunnya pohon. Nah, sedangkan kalau di bagian bawah kita lihat bagian sebelah kanan akan jauh lebih gelap. Nah, berarti di sini arah datang cahayanya dari kanan, bisa kanan depan, dari kiri, bisa kiri depan ataupun kiri belakang. Sini kita coba terapkannya atau kita beri source light-nya itu dari arah
kirinya kiri depan aja ya. Jadi sebelah kiri di bagian depan akan jauh lebih terang. Kita bisa coba buat base colornya terlebih dahulu. Nah, saat kalian menggunakan watercolor pun tidak perlu takut untuk memainkan mix warna. Jadi jangan hanya menggunakan 1-2 warna, tapi kita bisa mix dengan warna yang kita suka. Atau sesuaikan sama referensinya. Kalau sudah, di sini kita bisa coba beri base color juga pada bagian background ataupun bagian foregroundnya. Aku coba buat lebih ke warm tone gitu. Jadi dengan penambahan coklat ataupun yellow cream, orange untuk base color. Nah, kalau sudah selagi masih basah kan kita pakai dry on lid. Sini kita coba terapkan fill di warnanya yang lebih gelap nih bagian atasnya. Kalau kalian lihat warna daunnya itu sudah mulai mengering. Nah, untuk pemberian warnanya kita bisa dari bagian volumenya terlebih dahulu ya, atau si shadownya terlebih dahulu nih. Cobanya seperti di total aja. Nah, di sini kita akan coba beri detail dengan penambahan kegelapan di bagian sebelah kanan nih, atau arah sebaliknya dari arah datang cahayanya. Searchlight yang kita cari tadi dari sebelah kiri, otomatis sebelah kanan ya, atau bagian-bagian yang tertumpuk oleh daunan lainnya, rimbunan daun itu bisa kita buat lebih gelap. Nah, untuk penerapannya kalian bisa buatnya kayak di total. Kalau makin terlihat lagi kan ini kita menggunakan watercolor, kita bisa tunggu kering sebentar lalu kita tambahin lagi di atasnya terus menerus gitu. Nah, pastikan untuk menggunakan watercolor kita bisa mulai dari warna yang paling terang dulu.
Nah, sekarang kita akan coba lanjut untuk membuatkan bagian batangnya. Pastikan saat kamu membuat bagian batang, bagian daunnya udah kering dulu ya, jadi agar warna nggak tercampur nih warna-warnanya. Kita bisa buat dari base-nya dulu, kita buat warnanya lebih cerah. Untuk pembuatan warnanya aku nggak hanya menggunakan warna coklat aja, tapi di sini aku campur ada warna dari daunnya yaitu warna hijau dan juga warna langitnya yaitu warna biru. Nah, kalau misalnya menurut kalian brushnya terlalu besar, mau mengganti dengan brush yang lebih kecil itu boleh. Kan biasanya brush yang lebih kecil itu untuk bagian detailing. Jadi kalau kayak gini kita bisa tunggu kering sebentar sebelum kita akan lanjut untuk rendering. Nah, jadi sambil menunggu kering di sini kita bisa lanjut untuk bagian backgroundnya sih. Kita tambahin sedikit elemen-elemen ada warna. Kita bisa buatnya lebih light aja atau lebih soft gitu. Jadi supaya fokusnya tetap ada di bagian pohonnya. Jadi focal point kita atau point of interestnya si selling point ini tetap ada di bagian pohonnya aja. Nah, karena kebetulan untuk bukitnya itu menurun, jadi di sini aku coba buat ada tarikan garisnya itu, tarikan arah brushnya itu menurun. Nah, lalu untuk kesannya lebih terlihat kayak 3D gitu. Ada ini injakannya. Di sini kita bisa tambahin sedikit hijau untuk terlihat seperti sebuah padang rumput nih. Lalu terakhir kita coba akan tambahkan bagian langitnya, tapi nggak seluruh langitnya kita akan coba buat nih. Kita akan coba terapkannya lebih kayak ke gradasi, jadi semakin ke bawah kita akan perlihatkan semakin terang. Bersihkan sedikit dulu. Pastikan kita beri space untuk bagian sisinya ya. Untuk penampakan watercolor sebenarnya kalian bisa coba dengan banyak teknik. Cuman di sini aku biasanya lebih suka yang namanya wet on wet atau wet on dry. Jadi nggak kering-kering banget gitu. Terus kita buat bagian sekitarnya tuh lebih bertekstur di sekelilingnya. Oke, di sini untuk seluruh karyanya sudah jadi. Kalau kalian ingin render lagi, sedikit lagi dengan menambahkan bagian-bagian yang gelap atau detail-detailingnya, itu diperbolehkan. Cuman kalau misalnya sudah cukup, pastikan setelah selesai kalian membuat karya, kalian bisa beri tanda tangan ya. Jadi tanda tangan itu wajib supaya karya yang kita buat itu menjadi hak milik kita dan tidak ambil oleh orang lain. Kalau misalnya sedang kalian share atau misalnya nggak sengaja indah tangan gitu. Nah, di sini karyanya aku cukupkan sampai di sini, kita tinggal beri detailing di bagian batang pohonnya aja. Nah, di sini pembelajaran kita tentang pohon yang sudah pertama kali kita coba bahas ya. Kita coba menampilkan atau menangkap esensi dan keindahan alami pohon secara lebih detail. Walaupun biasanya kita sudah sering buat pohon dengan bentuk-bentuk yang sama pun, tapi di sini kita coba namainnya lebih detail supaya looks-nya lebih terlihat lagi nih, lebih analitikal lagi, bisa terdeliver dengan baik, lalu bisa mampu orang lain menangkapnya secara akurat. Jadi saat kita menggambar sebuah karya yang kita bukan hanya kita yang memandang, biasanya ada targetnya, ada audiens saat kita membuat sebuah karya. Nah, di sini kita coba berikan esensi keindahannya supaya bisa tampil lebih baik dan bisa tersampaikan ke audiens.
Nah, oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Jika kalian merasa kurang percaya diri saat menggambar, kalian nggak perlu merasa sendiri kok. Aku pun juga pernah yang namanya merasakan seperti itu. Nah, kita bisa mensiasatinya dengan terus berlatih di setiap free time kita. Nah, coba semua gambar, semua hal dalam menggambar untuk menambah visual library kita. Nah, nggak perlu takut salah karena salah itu atau proses itu bisa menuju hal yang baik nih. Nah, di sini kita coba mengintip dari referensi terlebih dahulu supaya kita mampu mendapatkan banyak visual library. Nah, sekian video kita kali ini. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat dan bisa kalian pelajari juga di rumah. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya di Open Course. See you again. See you on next video. Bye-bye.